Pemirsa, mendekorasi kamar tidur adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kualitas istirahat kita. Jika kondisi kamar berantakan, justru bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Tips yang pertama, perhatikan keseimbangan dekorasi kamar tidur Anda. Keseimbangan dekorasi kamar tidur bisa pemirsa wujudkan dengan cara menggunakan cermin lebar untuk memberikan ilusi ruangan, sehingga kamar tidur akan terlihat lebih luas. Agar dekorasi tidak membuat kamar terlihat sumpek, pilihlah furnitur yang berukuran rendah. Tempatkan juga ranjang di posisi tengah supaya lebih mudah diakses dari setiap sisi. Ranjang yang kuat dan stabil bisa membuat Anda merasa lebih aman saat beristirahat. Tips selanjutnya adalah masalah warna. Dekorasi kamar tidur Anda dengan nuansa serba putih. Kenapa harus serba putih? Karena warna putih memberikan efek yang menenangkan, sehingga bisa meredakan perasaan cemas. Warna putih yang ada pada spray, gorden, dan furnitur efeknya akan semakin terasa jika mendapatkan cahaya yang cukup dan sirkulasi udara yang lancar. Dengan menggunakan nuansa serba putih, dijamin Anda tidur lebih pulas dan nyaman. Tips berikutnya adalah penggunaan tata cahaya dan wewangian yang bisa memberikan efek tentram. Intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata loh pemirsa. Jika kamar tidur Anda terlalu terang, maka mata justru akan menjadi lebih cepat lelah. Maka dari itu, gunakan lampu tidur dengan pencahayaan yang redup. Jangan lupa tambahkan lilin aromaterapi agar ruangan tetap harum dan menyegarkan. Tips yang terakhir adalah segarkan kamar tidur Anda dengan tanaman hias. Penggunaan pot-pot kecil yang berisi tanaman hias di sudut-sudut kamar tidur bisa membuat kamar tidur Anda terlihat lebih asri dan nyaman. Untuk jenis tanaman hiasnya, pilihlah jenis tanaman yang mudah dirawat dan memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam kamar, seperti aloe vera, sansevieria, anggrek, dan bunga lili. Nah pemirsa, itu tadi beberapa tips dekorasi kamar tidur. Semoga Anda bisa tidur lebih nyaman nanti malam. Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyakit yang ditakuti oleh banyak orang. Jika tak mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, penyakit ini dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Melakukan olahraga dan juga konsumsi makanan sehat bagi jantung menjadi menu wajib yang harus dikonsumsi. Lalu bagaimana dengan kayu manis? Karena katanya kayu manis berbahaya jika dikonsumsi penderita jantung. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Pasien dengan sakit jantung tidak dianjurkan mengkonsumsi air rebusan kayu manis ataupun olahan produknya untuk tujuan pengobatan, khususnya mereka yang mengkonsumsi obat jantung dan obat pengencer darah. Bagi Anda yang memiliki riwayat dengan keluarga diabetes, tentu tak asing dengan kata gulanya sedikit saja. Jangan makan makanan manis banyak-banyak. Menjaga pola makan bagi penderita diabetes memang menjadi hal yang harus dilakukan. Nah, kalau kayu manis, bagaimana ya? Karena katanya kayu manis baik dikonsumsi oleh penderita kencing manis. Wah, fakta atau mitos? Itu fakta. Penderita kencing manis atau diabetes mellitus boleh dan dianjurkan mengkonsumsi air rebusan kayu manis sebagai suplemen herbal. Namun perlu diperhatikan, penderita kencing manis tidak boleh menghentikan obat diabetes dan hanya mengkonsumsi air rebusan kayu manis untuk pengobatan kencing manis tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Nah, fakta mitos selanjutnya, katanya kayu manis bisa menyebabkan alergi. Fakta atau mitos ya? Yuk kita tanya sama Dokter Lona. Itu fakta, karena ada sekelompok orang yang sensitif terhadap kandungan senyawa aktif yang terdapat pada kayu manis. Dan salah satu gejala yang dapat ditimbulkan apabila orang mengkonsumsi kayu manis dan sensitif dengan kandungan senyawa aktif yang terdapat di dalamnya adalah gangguan pada saluran pernafasan. Bronkitis merupakan kondisi adanya peradangan pada saluran pernafasan. Salah satu gejala yang timbul adalah batuk yang disertai dengan sesak nafas dan juga sakit tenggorokan. Selain mengkonsumsi obat rutin, Anda juga bisa loh mencoba mengkonsumsi ramuan herbal seperti kayu manis. Karena katanya kayu manis bisa menurunkan risiko bronkitis. Fakta atau mitos? Itu fakta.
Kayu manis dengan kandungan senyawa yang terdapat di dalamnya dapat memberikan efek antioksidan dan anti peradangan. Jadi, baik dikonsumsi sebagai suplemen untuk menjaga kesehatan saluran pernafasan, termasuk mencegah bronkitis. Namun perlu diingat, apabila Anda memiliki riwayat alergi dengan kayu manis ataupun kandungan senyawa aktif yang terdapat di dalamnya, alangkah baiknya Anda berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsinya untuk suplemen herbal. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan perlahan. Tarik nafas, lepaskan. Pernafasan dalam adalah praktik sadar yang menarik lebih banyak oksigen ke paru-paru. Karena jumlah oksigen yang masuk ke paru-paru lebih banyak, maka tubuh menjadi lebih bugar. Bahkan hanya dalam waktu 5 menit saja teknik pernafasan dalam dilakukan, tubuh manusia mendapat banyak pengaruh positif. Berikut ini manfaat kesehatan bernafas dalam-dalam bagi tubuh manusia. Manfaat pertama menarik nafas dalam-dalam adalah dapat menurunkan berat badan. Karena jumlah oksigen yang masuk lebih banyak, maka dapat meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan metabolisme dan pencernaan. Salah satu cara untuk melatih pernafasan dalam adalah senam aerobik. Aerobik berarti memerlukan oksigen untuk kegiatan biologis. Ketika kita melakukan senam aerobik, di saat yang bersamaan pula sel-sel tubuh dalam keadaan aerobik atau dalam keadaan memerlukan oksigen. Pada akhirnya mendorong pembakaran lemak, termasuk lemak di sekitar perut. Manfaat kedua, latihan pernafasan dalam dapat membantu detoksifikasi tubuh. Oksigen yang lebih banyak masuk ke paru-paru juga berpengaruh positif terhadap sistem limpatik, sehingga dapat secara maksimal mengeluarkan racun serta limbah berbahaya dari sistem kekebalan tubuh. Manfaat ketiga dari pernafasan dalam adalah dapat menurunkan atau mengelola stres secara alami. Oksigen yang lebih banyak dapat menurunkan efek berbahaya dari hormon stres kortisol pada tubuh serta membantu tubuh merasa rileks. Selanjutnya, pernafasan dalam secara teratur bermanfaat bagi orang yang memiliki gangguan pernafasan, termasuk penyakit paru obstruktif kronis, COPD, dan asma. Latihan pernafasan dalam secara teratur dapat membantu memperkuat otot diafragma dan kantong udara di dalam paru-paru. Cara ini dapat membantu paru-paru mengeluarkan racun dan mengirimkan oksigen ke darah dengan kecepatan yang lebih tinggi. Manfaat terakhir bernafas dalam-dalam adalah meringankan rasa sakit. Menarik nafas dalam-dalam diyakini dapat membantu mengoksidasi darah dengan baik serta memicu kerja otak untuk melepaskan endorfin. Endorfin adalah bahan kimia di otak yang dapat mengurangi tingkat rasa sakit dan stres dalam tubuh. Itulah beberapa manfaat bernafas dalam-dalam untuk tubuh. Manfaat besar dari hal kecil, mudah, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan murah. Selamat mencoba!